Selamat sore sahabat-sahabat NH, balik lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan spesial hari ini kalau sahabat-sahabat NH, ini kayaknya kita lokasi syutingnya itu berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita di auditorium, terus sekarang juga ada nuansa baru lagi nih, karena spesial juga nih di lantai 2 ada klinik kecantikan yaitu NH Devs ya. Sahabat-sahabat NH bisa langsung ke sini. Nanti ketemu sama dokter cantik di sebelah saya ini. Mau kenalin dulu nih, ada dokter Reni Tiffany, panggilannya dokter Tiffany ya dok ya? Bener. Dokter Tiff ini adalah salah satu dokter umum di NH Devs, sahabat-sahabat NH. Oke, hari ini buat sahabat-sahabat NH yang mungkin lagi klik nih video ini sudah terpampang di thumbnailnya ya. Kalau kita bakalan bahas seputar botox nih, kita bakalan bongkar-bongkar mitos dan fakta mengenai botox. Yang mau kulitnya kencang maksimal ya kan, wajib banget nyimak ini dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk botox, atau bisa dibilang ya dok ya, kalau saya nggak salah sebut ya dok ya, botulinum toxin, bener dok? Bener ya dok ya. Oke dok, kita bakalan bahas ini ya dok ya. Standby di sini, kita bakalan bahas nih mitos atau fakta. Mungkin bisa diangkat dulu dok. Nah asik. Dokter, kita bakalan bahas nih mengenai fakta yang pertama dulu nih ya. Walaupun kadangnya orang juga masih kadang cuma tahu aja ya botox katanya anti penuaan dan lain-lain. Emang bener dok itu? Iya benar, memang botox itu dia mampu mengatasi masalah-masalah kulit. Salah satu yang paling populer dari botox itu adalah membantu menghaluskan kerutan di wajah. Oh oke. Seperti Bunda Korla sekarang ya ampun. Bunda Korla sampai ke sini. Iya sampai ke sini loh untuk menghilangkan kerutan-kerutan itu ya dok ya. Itu tindakan dok berarti botox itu? Iya, botox itu tindakan berupa injeksi. Oke. Nah buat sahabat-sahabat NH mungkin kalau penasaran nih ya, sebenarnya mitos fakta apa saja sih yang ada di botox ini yang kayaknya kita harus kupas nih. Jadi sahabat-sahabat NH bisa tahu apa yang penting untuk disimak sebelum melakukan botox. Pertama nih, fakta atau mitos atau fakta ya. Botox katanya ampuh nih dok, mencegah kerutan seumur hidup. Seumur hidup loh dok. Mitos atau fakta dok? Itu mitos. Waduh, mitos. Kenapa mitos dok? Jadi kalau botulinum toxin injection itu dia memang bisa mengatasi kerutan di wajah, menghaluskan ya sifatnya. Nah, tapi dia tidak permanen. Tidak ada prosedur kecantikan yang sifatnya permanen. Nah, botox itu biasanya kita ulang 3-4 kali setahun. Berarti intervalnya sekitar 6-12 bulan. Ada jaraknya nggak itu dok? Maksudnya jaraknya gimana? Jaraknya kan berarti berapa kali tadi yang dokter sebutkan? 3-4 kali setahun. 3-4 kali setahun misalnya berapa bulan sekali gitu. Bisa. Ada jarak-jaraknya gitu dok? Biasanya 4-6 bulan tergantung dari metabolisme pasien. Makin cepat metabolismenya, terus treatment apa yang sering dia lakukan itu akan menentukan seberapa sering kita akan mengulang botox. Botulinum toxin injection ya. Oke. Tapi setelah masa itu berakhir itu dia bakalan balik lagi nih ke kondisi semula. Mendekati kondisi semula. Baik, berarti itu mitos ya sahabat-sahabat NH. Nah, berikutnya mitos atau fakta, suntik botox boleh diulangi kapan aja. Oke, boleh kapan aja. Itu adalah mitos. Kenapa dok mitos dok? Karena botulinum toxin itu sebenarnya memang tidak perlu diulang terlalu sering. Jadi ada intervalnya kayak yang tadi kita bahas ya, 3-4 bulan sekali, 3-4 kali setahun. Sorry, jadi salah deh. 2-3 kali setahun. 2-3 kali setahun. 2-3 kali setahun. Nah, kalau lebih dari itu kita rasa nggak perlu karena efeknya masih ada. Gitu. Dan kalau misalnya diulang terlalu sering, satu meningkatkan efek yang resiko yang namanya resistensi. Itu juga bisa. Ada resistensi botox, alergi juga bisa iya, bisa enggak, tergantung orangnya. Berarti tidak disarankan untuk mengulang ya dok? Terlalu sering mengulang. Sesuai dengan interval baik hasilnya karena itu akan mencegah kerutan itu semakin dalam. Kita justru sarankan ulang tapi dengan interval yang sesuai.
Oke. Berarti idealnya suntik botox itu hanya boleh dilakukan maksimal 3 kali dalam setahun dengan interval 4 bulan ya dok ya, 4 bulan sekali ya. 4 bulan sekali. Kalau misalnya juga melakukan secara berlebihan itu potensinya juga muncul alergi, reaksi-reaksi yang negatif. Nah itu juga sambil dilakukan konsultasi juga ya dok ya. Iya. Oke, berarti mitos sahabat NH. Nah berikutnya mitos atau fakta, dosis botox tidak boleh melebihi 400 unit atau 1 kali suntik per 1 kali suntik, bener ya dok ya? Kenapa tuh dok? Karena satu nggak perlu. Jadi jumlah suntikan botox, jumlah unit botox yang kita suntikan dalam sekali prosedur itu tergantung kebutuhannya. Jadi semakin dalam kerutannya, kemungkinan dosis yang dibutuhkan juga semakin besar. Tapi untuk rata-rata manusia di Asia, hampir nggak mungkin kita nyuntikin 400 unit botox untuk kecantikan dalam sekali sesi. Karena itu terlalu banyak. Nah, kalau lebih dari itu misalnya mungkin ada penyesuaian dosis yang terlalu tinggi, sebaiknya itu dibagi dalam beberapa kali sesi. Supaya mengurangi kemungkinan efek samping yang muncul, sakit kepala. Kadang-kadang kalau untuk kecantikan, misalnya dosisnya terlalu besar, nanti ekspresinya jadi nggak natural. Terus kelopak matanya itu jadi susah untuk membuka, atau bahkan lebih cenderung menutup terus, atau mungkin senyumnya nggak full, nggak simetris kayak gitu. Jadi memang teknik penyuntikan yang benar dengan dosis yang benar itu sangat-sangat penting. Oke, berarti harus disesuaikan juga gitu ya dok ya, apalagi kulit Asia berarti ya. Iya. Kita nih wanita-wanita Asia gitu. Dalam 1 kali suntik itu dosis nggak boleh berlebihan ya, melebihi dari 400 unit nih sahabat-sahabat NH. Bisa jadi ya tadi senyumnya tidak simetris, kelopak matanya juga itu berpengaruh juga nih di sekitar wajah. Bengkak juga ya dok ya? Bengkak kayak gitu? bisa kalau di alergi mungkin bengkak. Oke, berarti juga efek sampingnya juga sangat ini ya, harus diperhatikan ya, kalau nggak berpengaruh gitu kayak orang habis dijontok gitu ya. Tapi biasanya memang nggak sampai kayak gitu kok. Oh nggak sampai, jadi tenang aja sahabat-sahabat yang nggak sampai kayak gitu, jadi memang sudah disesuaikan gitu ya, dan botox itu salah satu injectables yang paling aman yang beredar di pasaran. Oke, baik. Oke dok, next lagi nih, mitos atau fakta botox tidak dianjurkan untuk yang berusia di bawah 25 tahun. Mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos dok. Karena botox itu sebenarnya sudah bisa dipakai pada manusia yang berusia 18 tahun ke atas. Oh, berarti di atas 18 tahun. Di atas udah 18 boleh, tahun sudah boleh, tapi di bawah itu kita saran nggak dulu, karena satu kebutuhannya belum perlu kalau untuk kecantikan ya. Terus habis itu kalau di atas itu memang ada orang yang cenderung penuaan dini. Nah itu udah boleh tuh 18 sampai 25, kan ada yang maaf mungkin udah mengalami berbagai macam asam garam, terus iya benar-benar. Ya terus misalnya kena sinar matahari, betul. Kayak gitu kan, terus muncul kerutan dini. Nah itu udah boleh disuntikan botox di tempat-tempat yang perlu. Oke, gini memang kerutan-kerutan gitu, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Tapi itu tadi ya di atas 18 tahun. Karena kan kita juga lihat nih efek sampingnya juga seperti apa, ya kan dok ya. Disesuaikan sama itu juga. Oke, berarti mitos sebenarnya. Mitos. Oke. Mitos atau fakta berikutnya, efektivitas serum itu sama dengan botox, dok. Mitos atau fakta? Itu mitos juga. Mitos juga. Banyak ya mitosnya ya. Kenapa tuh dok? Faktanya seperti apa sebenarnya? Mungkin yang dimaksud serum ini serum anti-aging ya, yang untuk mencegah kerutan. Jadi botox itu botulinum toxin injection, dia gunanya kan melemaskan otot di area wajah yang gunanya untuk ekspresi. Jadi dengan dosis yang tepat orangnya masih bisa berekspresi, tapi kerutannya itu lebih halus karena kontraksi ototnya tidak terlalu kuat. Nah, kalau serum itu dia kerja cuman di lapisannya kulit. Padahal yang menyebabkan kerutan itu adalah gerakan dari ototnya. Makanya nggak akan bisa sama efektivitas serum sama botox itu. Oh, cara kerjanya berbeda. Cara kerjanya beda, targetnya juga beda. Jadi kalau misalnya pakai serum dan berharap kerutannya hilang, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi. Mungkin kulitnya akan lebih kenyal, lebih cerah mungkin. Tapi kalau untuk menghilangkan kerutan, menghaluskan kerutan, kemungkinan besar agak susah ya.
lebih baik kita sarankan untuk injeksi botulinum toksin saja. Oh oke, daripada menggunakan serum itu tadi ya kan, mending botox ya dok, langsung ya dok ya. Mungkin serumnya gunanya untuk meningkatkan kualitas kulit aja ya. Oh, untuk meningkatkan kualitas kulit aja gitu ya sahabat-sahabat NH. Botox ini bisa menembus lapisan kulit juga yang terdalam. Makanya kenapa dibilang botox itu mampu memberikan hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat, bener nggak dok? Botox itu kita suntikan langsung ke ototnya. Langsung berarti ya ke otot. Langsung ke ototnya. Jadi injeksinya memang bukan kayak sembarangan kita injeksi gitu. Jadi memang ada lokasi-lokasi khusus untuk target kerutan tertentu. Misalnya kerutan di area dahi. Berarti kita akan suntik di area dahi. Dengan jumlah unit yang sesuai di lokasi yang sesuai. Nggak semua orang titik injeksinya sama. Berarti harus dilakukan juga ininya. Kita gambar dulu biasanya. Kita gambar dulu, kita tentukan titiknya. Sama kalau mata juga, misalnya orangnya ketawa, kan kerutannya juga dalamnya beda-beda setiap orang. Itu juga titiknya beda, terus unitnya juga nggak sama. Gitu. Makanya dia efektif karena langsung ke otot yang kita inginkan. Jadi langsung spesifik ya, misalnya di sini langsung, karena itu tadi digambar dulu, dilihat dulu, langsung di ototnya itu baru diinjek ke otot yang dimaksud. Betul. Oke deh. Lanjut lagi nih, mitos atau fakta botox menyebabkan ketergantungan, ya kan? Secara nih dokter ya, kalau misalnya kayak, hasilnya udah oke banget nih, masa nggak mau ngulang? Terus tiba-tiba mungkin ada yang kayak, udah mulai turun lagi, botox lagi deh gitu. Nah itu dok, gimana tuh dok? Mitos atau fakta katanya botox ini menyebabkan ketergantungan? Ketergantungan ya, kalau ketergantungan itu mitos. Mitos. Kenapa dok? Karena kalau dibilang ketergantungan pasti ada yang namanya sifat adiksi ya. Kalau ketergantungan itu identik dengan itu. Tapi botulinum toksin itu tidak ada zat adiktifnya. Jadi dia tidak menyebabkan ketergantungan. Nah mungkin kalau yang dimasuk ketergantungan adalah nanti kalau habis nggak suntik botox dia langsung berkerut lagi. Nah itu berarti memang ada masalah yang perlu diselesaikan dengan kulit kita kan. Kalau memang misalnya kulitnya udah aging. Nah tentu butuh suntikan botox untuk anti-aging gitulah. Jadi dia, karena yang tadi kita bilang kan dia nggak permanen gitu loh. Jadi memang itu adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi kalau ngerasa ada yang berbeda, mending konsultasi dulu. Kira-kira apa nih penyelesaiannya? Iya kan. Jangan langsung kayaknya ini botox lagi dia. Aduh aku udah adik banget sama botox nih kayak gitu. Padahal nggak gitu. Tapi ya. Boleh dok kalau misalnya kayak gitu dok. Boleh, jadi sesuai dengan interval yang kita sarankan ya. Jadi misalnya ada orang yang cuma 6 bulan sekali, karena mungkin metabolismenya tidak terlalu cepat, jadi dia 6 bulan sekali pun cukup kita ulang. Tapi kalau misalnya dia metabolismenya cepat terus 3 bulan udah mulai kerutnya udah hilang, mungkin kita bisa touch up. Mungkin dosisnya nggak sebesar yang pertama kali dia datang. Gitu. Okay. Pokoknya tadi yang sudah disebutkan nggak boleh lebih dari 400 unit itu ya. Apalagi untuk ukuran kulit Asia kayak kita ini. Mitos atau fakta berikutnya, botox itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Nah ini mitos atau fakta nih kira-kira sahabat NH? Itu adalah fakta. Ya dok, kalau misalnya lagi mengandung terus pengen gitu gimana, kayak aduh ini udah saatnya nih, kayak tadi kan ada waktu masa-masanya itu yang memang harus kayaknya udah waktunya botox nih gitu, itu gimana dong dok? Kalau kita sebagai dokter ya, kita kan sudah berjanji untuk do no harm. Jadi kita tidak mau mencelakakan pasien dalam bentuk apapun. Jadi karena belum ada penelitian yang cukup untuk membuktikan bahwa botulinum toxin injection itu memang aman untuk ibu hamil, kita tidak akan suntikan. Karena tidak etis juga untuk melakukan penelitian pada ibu hamil maupun menyusui, karena itu mungkin akan meresikokan si janinnya. Tapi secara logika memang karena botulinum toxin itu adalah berupa dalam tanda kutip toksin, meskipun jumlahnya kecil, kita tidak mau meresikokan ibu dan bayi. Gitu. Jadi dan FDA pun tidak approve untuk ibu hamil dan menyusui. Gitu. Tadi karena ada efek sampingnya ya. Kemungkinan efek samping, terus kita nggak mau nanti misalnya karena itu berupa neurotoksin kan. Jadi nanti kalau misalnya itu kena ke si bayi, terus nanti terjadi apa-apa, kita juga tidak mau hal itu terjadi. Berarti mencegah ya. Kalau misalnya mending ibu-ibu sabar dulu ya. Tunggu lahiran dulu. Iya bener, tunggu lahiran aja deh. Itu kalau misalnya memang tidak lagi posisi kayak gitu, itu aman banget botox itu. Jadi injectables awal-awal untuk orang
orang yang mungkin mau anti-aging, yang akan saya sarankan adalah botox karena itu yang paling aman. Tapi kita tidak mau meresikokan si anaknya, jadi kita lebih baik tunggu ibunya melahirkan aja. Jadi sabar-sabar dulu. Jadi kalau misalnya ngerasa itu tunggu lahiran dulu baru akhirnya. Jadi kan aman juga, aman buat ibu, aman buat baby juga karena udah keluar ya babynya ya. Iya benar. Udah waktunya juga untuk merawat diri kembali. Iya, kayak gitu. Oke dok mungkin boleh di-share nih bagaimana kapan waktu saat yang tepat agar kita tuh bisa kayak ini kayaknya udah mulai di botox nih. Jadi botox itu sebaiknya dilakukan waktu kerutannya itu belum jadi kerutan yang statis. Jadi kerutan itu apa, Dok? Jadi kerutan itu kan ada dynamic wrinkle. Jadi yang muncul kalau kita berekspresi. Jadi kayak misalnya kalau ketawa terus kelihatan ada kerutan di pinggir-pinggir. Terus waktu udah berhenti ketawa dia hilang. Itu namanya dynamic wrinkle. Nah, ada yang namanya static wrinkle. Kalau dia ketawa nggak ketawa dia udah ada. Nah, saran kita semua adalah botox itu sudah boleh dilakukan waktu pasiennya itu sudah mengalami dynamic wrinkle. Karena kalau static wrinkle mungkin waktu dia ketawa, wrinkle-nya nggak terlalu dalam jadinya kalau di botox, tapi tidak hilang. Kalau dynamic wrinkle kemungkinan besar kalau berekspresi, dia udah nggak muncul lagi. Jadi begitu sudah muncul dynamic wrinkle, itu sudah bisa dijadikan indikasi untuk injeksi botulinum toksin. Berarti ketika kerutan-kerutan itu sudah muncul juga setelah kayak memutuskan kayak ini kayaknya sudah harus botox, konsultasi kalau dokter bilang ini kayaknya nggak apa-apa kalau di botox gitu bisa langsung diagendakan aja untuk botox boleh ya kan dok. Nah aman gak sih dok kalau botox ini? Kadang kan ya seperti yang tadi dokter sudah bilang bisa dilakukan kalau di atas 18 tahun ya kan. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat NH yang baru lulus SMA merasa aging udah berkerut nih, udah mulai nih kayaknya botox aja ya, apa boleh ya? Tapi umurku masih segini gitu, aman gak sih dok sebenarnya? Boleh kok, selama di atas usia 18 tahun dan dilakukan oleh praktisi yang berpengalaman, itu aman sifatnya. Karena kita juga menginjeksikan dosisnya juga nggak besar ya, jadi kecil-kecil dosisnya menyebar supaya aman dan efeknya sesuai dengan yang kita inginkan. Di NHDEPS ya dok. Di NHDEPS ya, biar natural, cantik natural ya. Bener dari hati, inner beauty juga, tapi juga penampilan juga kudu diperhatikan juga nih sahabat-sahabat NH untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kadang kan kalau misalnya kita sebagai perempuan-perempuan juga maunya juga kalau misalnya tadi seperti dokter bilang kan pakai serum dan lain-lain. Nggak sabaran biasanya. Iya, nggak sabaran biasanya ya kan. Kalau injek botox itu ya itu seperti dokter bilang, tapi harus ada masa-masanya ya. Berarti dalam setahun itu berapa kali dok? Tahun 2 sampai dengan 3 kali setahun. Tapi kayak diinjeksi hari ini gitu misalnya, jangan harapkan pulang kerutan udah hilang langsung ya. Hilang gitu ya. Jadi biasanya dia akan muncul efeknya dari 3 hari habis injeksi, tergantung merek botox yang dipakai ya. Biasanya kalau di sini pakai yang kita punya itu 3 hari udah kelihatan. Nanti peak efeknya itu di 2 minggu. Nah nanti dia baru bertahan 4 sampai dengan 6 bulan. Gitu. Efek sampingnya apa aja dok? Efek sampingnya itu kadang-kadang ada yang kalau disuntikan, terutama kalau di area dahi ya, kadang-kadang ada yang sakit kepala. Nyeri kepala kayak ketarik gitu, ada rasa yang kayak gitu. Terus efek samping yang lain mungkin misalnya kerutannya nggak terlalu dalam tapi ternyata dosisnya kurang banyak, berarti mungkin masih ada kerutannya sedikit-sedikit. Nah itu efek yang samping yang bisa kita atasi. Jadi nanti bisa datang lagi, kita touch up sedikit, udah selesai. Baik. Kayak gitu. Berarti aman, terpercaya. Terus habis gitu, memang akan selalu ada ya dok ya efek sampingnya. Akan selalu ada. Tapi ya demi hasil yang maksimal harus dong. Itu berarti bekerja dok. Maksudnya apa yang diinjek itu kan berarti bekerja kalau misalnya ada efek sampingnya. Ada ya dok sampingnya. ya. Berarti memang ini botoxnya benar gitu loh. Botoxnya bener-bener botox gitu loh. Jadi kalau kurang tinggal tambah dikit-dikit. Manfaat botox sendiri sebenarnya apa sih dok? Gitu. Apakah cuma hanya untuk udahlah supaya kelihatan cantik, terus kencang semuanya, atau ada manfaat-manfaat lain dok? Botox itu manfaatnya sebenarnya banyak. Jadi tidak hanya terbatas di kecantikan Iya aja. betul. Jadi memang yang terkenal itu kan untuk kerutan. Apa tuh? Kerutan. Terus yang kedua adalah misalnya kalau kita pingin pipi kita agak lebih tirus sedikit. Nah kalau ini kita konsul ya. Misalnya kalau kita misalnya pegang otot yang di sini agak besar, itu kalau dilakukan injeksi botox dengan dosis yang tepat itu bisa bikin ototnya sedikit lebih ramping. Jadi siluet
siluet pipinya juga bisa lebih ramping. V gitu ya. Lebih V. Terus kegunaan yang lain juga di bidang teman-teman medis yang lain, misalnya bidang neurologi dan sebagainya, misalnya ada nyeri kepala yang berat kayak ketarik, itu bisa kalau karena tegang otot itu bisa dibantu juga dengan botox. Bisa dengan kasus-kasus yang berat ya, yang tidak bisa ditangani dengan obat-obatan, itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Dulu pertama kali botox itu di approve sama FDA itu untuk kasus ini, juling, strabismus. Itu gitu. Pakai botox, pakai injeksi botox. Jadi memang penggunaannya sangat luas. Selain itu juga misalnya pasien yang sangat berjerawat, terus produksi minyak yang sangat berlebih, itu juga bisa kita injeksikan botox di permukaan kulitnya. Untuk membantu produksi minyaknya supaya lebih glowing, pori-pori juga bisa lebih bagus. Tuh sahabat-sahabat NH, biar lebih glowing ya, muka-muka yang oily, wajah-wajah yang oily nih, botox aja ini di permukaan kulitnya bisa diinjek, terus tunggu prosesnya ya dok ya, gak langsung tapi hasilnya udah dijamin pasti oke banget. Oke, sahabat-sahabat NH, mungkin buat sahabat-sahabat NH nih dok, mungkin ada yang belum tahu NH Depth itu apa, di mana kalau misalnya memutuskan untuk mau konsultasi juga harus kemana, bisa langsung disampaikan dok. Oke, kita adalah National Hospital Depth. Jadi dari dermatologi, estetik, and plastic surgery. Di kita ada dokter kulitnya, dermatologisnya, ada untuk dokter umum estetikanya juga. Kemudian ada dokter bedah plastik yang bisa membantu untuk operasi estetika maupun rekonstruksi. Untuk layanan kita sangat luas dan beragam. Ada laser dan IPL, kemudian ada juga untuk injeksi yang tadi kita bahas ya, botox, kemudian kolagen booster, dan kemudian untuk konsultasi mungkin misalnya ada gangguan di kulitnya, bisa konsul ke dermatologis. Untuk skincare bisa ke saya atau ke dermatologis, atau misalnya mau sesuatu yang lebih ekstensif bisa ke dokter bedah plastiknya. Oke, yang sahabat-sahabat NH, barusan kita bahas nih ya fakta dan juga mitos seputar perawatan botox, yang sebenarnya kalau sahabat-sahabat NH mau melakukan botox mending konsultasi dulu, jadi sesuai kebutuhannya juga. Benar. Pastikan juga sahabat NH mendapatkan perawatan-perawatan yang memang terpercaya, seperti yang sudah dokter bilang tadi, memang yang sudah di bidangnya, jadi nggak khawatir, apalagi kan menyangkut ya ini otot-otot ya, kita kan kalau orang awam dok ya nggak tahu, pokoknya maunya hasilnya oke aja. Nah itu juga harus dikonsultasikan juga nih ke dokter-dokter estetika yang berpengalaman di bidangnya tentunya ya, di NH Depth tentunya. Iya dong. Ya, buat sahabat-sahabat NH yang pengen tahu mungkin untuk layanan-layanan apa aja yang ada di NH Depth, boleh langsung di tap aja Instagramnya, dibuka langsung search aja nh.depth ya, langsung di follow aja biar tahu nih ada pelayanan-layanan apa aja yang ditawarkan oleh NH Depth buat sahabat-sahabat NH. Dan tentunya juga buat sahabat NH yang lagi nonton ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga ikutin juga edukasi-edukasi kita ya, yang paling penting ini adalah menjaga kesehatan kita lebih baik, dan yang pasti kita akan selalu memberikan terbaik buat sahabat-sahabat NH dan juga menjadi partner layanan kesehatan buat Anda. Thank you banget dokter Tiffany yang sudah sharing juga ya mengenai botox, karena jujur kalau awam itu tahu botox ya udah pokoknya untuk ngencengin aja, padahal ternyata memang ada fungsi-fungsi lainnya, ada manfaat-manfaatnya lainnya, seperti yang tadi dokter bilang kalau misalnya di saraf dan lain-lain itu kan ternyata ada kegunaannya. Saya baru tahu loh dok ini. Waduh, jadi nggak cuma untuk soal kecantikan aja sebenarnya. Nah hal-hal seperti ini yang kadang dilewatin oleh sahabat-sahabat NH gitu, maunya instan yang cepat ya kan, langsung botox, padahal sebenarnya kegunaannya juga banyak gitu. Oke, thank you banget dokter Tiffany sudah join sama kita di episode ya edisi mitos dan juga fakta kali ini. Kita ketemu lagi dok nanti ya di edukasi-edukasi berikutnya. Mungkin kita bahas tentang apa nih dok ya enaknya ya, sunblock, sunscreen, skincare. Kita baru bahas nih beberapa hari yang lalu, kita sempat bahas tentang skincare. Buat sahabat-sahabat NH yang pengen tahu juga, ada di IG-nya NH Depth, ada di IG-nya National Hospital Surabaya ya. Sampai jumpa sahabat-sahabat NH. Dadah.